Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami pada mata kuliah ini, yaitu program aplikasi Motorcycle Wash. Sebelum kami memaparkan proyek kami lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini ada perkenalkan, nama saya Alia Putri Salsabila, dan di sini ada rekan-rekan saya, Indra Maki, Aulia Anggraini, Nur Rahmadita, dan juga Fatih Ramadana. Tentang program, queue adalah antrian struktur data dengan urutan operasi FIFO, yaitu first in, first out. Ada dua operasi transaksi yang utama, di antaranya yaitu NQ memasukkan data baru ke dalam antrian, menambah di belakang. Yang kedua, DQ mengeluarkan data dari antrian, data yang keluar dari data yang terdepan. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengendalikan data atau tugas yang masuk ke sistem komputer atau program secara terurut. Lalu contoh pemanfaatan queue salah satunya adalah yang kami buat ialah antrian pencucian motor. Hal ini kami bertujuan agar lebih efisien dalam mengantri cuci motor. Lalu selanjutnya adalah alur aplikasi. Yang pertama, kita mendefinisikan dulu kelas objek queue-nya, lalu mendefinisikan kondisi ketika antrian kosong dan penuh. Yang ketiga, mendefinisikan NQ untuk menambahkan data dan DQ untuk menghapus data dari antrian. Selanjutnya yang nomor 4, ada mendefinisikan visualisasi antrian motorcycle wash, dan yang kelima, ada mencetak antrian tanpa batas orang dan dapat mencari nama pelanggan. Dan ini berikut adalah codingan yang udah kita buat dan yang akan kita demonstrasikan. Pertama, kita membuat definisi dulu mengenai fungsi create queue, yaitu fungsi yang digunakan untuk membuat antrian baru. Fungsi ini menginisialisasikan dan mengembalikan sebuah list kosong yang akan digunakan sebagai antrian. Lalu selanjutnya, mendefinisikan fungsi NQ, yaitu fungsi yang digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam antrian, menggunakan S sebagai parameter antrian yang sudah ada, dan I sebagai parameter elemen yang akan ditambahkan ke dalam antrian. Pada fungsi ini, menggunakan metode append pada list untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang antrian. Selanjutnya, mendefinisikan fungsi DQ. Fungsi ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen yang berada di bagian depan antrian. Menggunakan parameter S sebagai antrian yang sudah ada. Lalu, pada fungsi ini, menggunakan metode pop pada list untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Selanjutnya, mendefinisikan getRear, yaitu untuk mengembalikan elemen yang berada di bagian belakang antrian tanpa menghapusnya. Menggunakan parameter S sebagai antrian yang sudah ada. Fungsi ini mengakses elemen terakhir pada antrian menggunakan indeks min1 pada list. Lalu, mendefinisikan getFront, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengembalikan elemen yang berada di bagian depan antrian tanpa menghapusnya. Menggunakan S sebagai parameter antrian yang sudah ada. Fungsi ini mengakses elemen pertama dari antrian menggunakan indeks 0 pada list. Selanjutnya, ada function getSize. Ini merupakan antrian yang ingin kita periksa ukurannya. Dan function ini juga berisi return len untuk mengembalikan nilai dengan menghitung jumlah elemen dalam antrian S. Selanjutnya juga ada function isEmpty dengan parameter S untuk memeriksa apakah kosong atau tidak. Dan function itu juga berisi untuk menghitung jumlah elemen dalam antrian S. Dan membandingkan jumlah elemen tersebut dengan 0. Jika jumlah elemen sama dengan 0, berarti antrian kosong. Dan fungsi mengembalikan nilai
bernilai true. Jika jumlah elemen tidak sama dengan 0, berarti antrian tidak kosong, dan fungsi mengembalikan nilai bernilai false. Selanjutnya, ada function tambah pelanggan dengan parameter S. Function ini berguna untuk menambahkan pelanggan baru. Dan di bawahnya itu ada variabel jumlah untuk meminta inputan jumlah pelanggan. Selanjutnya juga ada perulangan ini. Ini akan berjalan sesuai dengan yang kita masukkan tadi, jumlah pelanggannya. Setelah itu akan menjalankan untuk memasukkan nama dan mengurutkan angka antriannya. Lalu itu semua dimasukkan ke dalam antrian. Dan pada baris ke-31 juga itu untuk mencetak seluruh data pelanggan. Selanjutnya, def cari pelanggan, di mana mendefinisikan fungsi cari pelanggan yang mengambil parameter S. Lalu variabel O diinisialisasi dengan nilai yang diperoleh dari fungsi input yang akan mengambil nama pelanggan yang akan dicari. Selanjutnya inisialisasi variabel cari dengan nilai T yang menandakan bahwa pencarian masih berlanjut. Selanjutnya inisialisasi variabel found dengan nilai false yang menandakan bahwa pelanggan belum ditemukan. Variabel found index yang menyimpan indeks pelanggan yang ditemukan. Selanjutnya ada kondisi perulangan, di mana variabel cari sama dengan T memeriksa apakah O sama dengan getFrom, di mana getFrom ini digunakan untuk mengambil elemen pertama dalam antrian. Selanjutnya akan mencetak dengan pesan pelanggan sudah ditemukan. Kemudian variabel cari akan diubah nilainya menjadi Y. Dan cetak pelanggan berada pada antrian untuk menentukan posisi dan untuk mengambil elemen pertama dalam antrian, cetak pesan pelanggan yang sudah ditemukan. Selanjutnya, variabel found diubah menjadi true ketika pelanggan sudah ditemukan. Variabel found index sama dengan 0 untuk menyimpan indeks pelanggan yang ditemukan. Break digunakan untuk keluar dari perulangan. Selanjutnya, kondisi else. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan mencetak else, yaitu pada baris 50, masukkan sama dengan DQ. Mengambil elemen pertama dari antrian dengan menggunakan fungsi DQ dan menyimpannya dalam variabel masukan. Lalu, baris 51, NQ, S, masukkan. Memasukkan kembali elemen yang diambil ke dalam antrian dengan menggunakan fungsi NQ. Lalu baris 52, cari sama dengan T, menginisialisasi variabel cari dengan nilai T. Lalu baris 53, S, reverse, membalik urutan elemen-elemen dalam antrian. Lalu baris 55, untuk menambahkan 1 pada variabel angka. Lalu pada baris 57, melakukan pengecekan apakah nilai angka lebih besar dari ukuran antrian yang didapatkan dengan menggunakan fungsi getSize. Lalu jika ya, maka mencetak pesan nama pelanggan tidak ada dan menghentikan eksekusi loop dengan perintah break.
Lalu pada baris 62, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan mencetak pesan mohon dicek kembali penulisan Anda. Lalu pada baris 65, jika kondisi ini terpenuhi, berarti elemen yang dicari ditemukan dalam antrian. Maka baris selanjutnya, del as found index akan menghapus elemen tersebut dalam antrian atau menghapus pelanggan yang ditemukan dari antrian. Lalu pada baris 57, ada fungsi cetak antrian. Sebuah fungsi yang menerima satu parameter S yang diasumsikan sebagai sebuah antrian queue dalam bentuk list atau daftar dan akan mencetak antrian saat ini dan dengan diikuti parameter S. Nah, di sini selanjutnya mulai dari baris 71 ada function daftar yang dimana ini dibutuhkan untuk mendeklarasikan fungsi daftar. Dan selanjutnya di bawahnya ada yang baris ke-72 itu untuk membuat antrian kosong bernama create_queue yang berfungsi untuk menyimpan daftar dari pelanggan itu sendiri. Dan selanjutnya di sini ada perintah memulai looping yang dimana ada pada baris 74. Ini untuk memulai loop tak terbatas yang berjalan sampai ada perintah untuk keluar dari loop. Dan selanjutnya di sini bisa dilihat ada perintah print yang dimana di sini adalah harus print menu. Ada print menu pertama yaitu tambahkan pelanggan, menu kedua ada cari pelanggan, menu ketiga ada cetak antrian saat ini, dan menu keempat ada selesai dan keluar. Dan untuk baris ke-80 di situ ada variable choice yang dimana itu untuk meminta pengguna atau user untuk menginput pilihan mereka dan menyimpannya dalam variable choice. Selanjutnya di sini ada baris ke-82 di situ untuk memeriksa apakah choice memiliki nilai 1. Jika iya, maka akan memanggil fungsi tambah underscore pelanggan, dan fungsi ini akan menambahkan pelanggan baru ke dalam antrian. Selanjutnya ada elif choice sama dengan 2, yang artinya memeriksa apakah choice memiliki nilai 2. Jika iya, maka akan memanggil fungsi dari cari underscore pelanggan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada choice sama dengan 3. Itu untuk memeriksa apakah choice memiliki nilai 3. Maka jika iya akan memanggil fungsi cetak underscore antrian. Nah, fungsi ini akan mencetak antrian pelanggan saat ini begitu. Dan selanjutnya di sini ada choice sama dengan 4 yang dimana ini untuk memeriksa apakah choice memiliki nilai 4. Jika iya, maka akan menjalankan blok kode yang ada di dalamnya seperti print yang ini, terima kasih atas kunjungannya. Dan di bawahnya itu ada break, yang mana untuk menghentikan loop dan keluar dari fungsi daftar. Nah, selanjutnya ada else yang akan keluar jika pengguna atau user menulis nama yang salah atau nama yang tidak terdaftar dari list yang ada. Dan selanjutnya di sini ada daftar. Daftar ini berguna untuk memanggil fungsi daftar yang akan memulai menu interaktif dan menjalankan seluruh logika di dalamnya. Seperti itu. Dan untuk contohnya akan kami contohkan. Sini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini ada keluaran menu untuk kita harus memilih antara 1, 2, 3, atau 4. Karena saat ini belum ada isinya, jadi kita pilih untuk menu yang 1 dulu. Jumlah pelanggan, semisal saya memasukkan nilai 4 begitu. Terus saya masukkan nama dengan asal. Nah, selanjutnya di sini kita akan memilih menu yang kedua, yaitu cari pelanggan. Cari pelanggan. Nah, untuk cari pelanggan sendiri itu harus sesuai dengan urutannya gitu ya. Kalau semisal tidak sama dengan urutannya, yaitu urutan pertama Alia dulu, nah itu bakal keluar hasil yang seperti ini gitu. Tapi jika kita menginput nilai yang pertama, maka akan langsung keluar pelanggan sudah ditemukan. Dan kita lihat
cetak antrian untuk saat ini, seharusnya jika salah satu dari nama yang ada di atas sudah dipanggil, dia akan otomatis langsung terhapus dari list yang ada gitu. Bisa dilihat ya. Oke, seperti itu. Dan ini jika sudah selesai, pilih nomor 4, dia akan mengeluarkan hasil seperti itu. Baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.